Adena sembayang menuh-menuh tam sembayang aneh. Sembayang 5 waktu jadi sekek waktu. Sembayang 5 waktu jadi 2 waktu. Pegawaian haram kanggo gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa sayyidil mursalin wa sayyidil alamin wa khataman nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Para al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Sanakda Adinda al-Mukarram Tuan Guru Abdul Aziz selaku pimpinan Majelis Taklim atau Yayasan. Oh, pimpinannya, okay. Ustaz Jana Marif, okay. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Al-Mukarram Tuan Guru Akhyar Rashidi dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para penggelingsir, Bapak Irti, Bapak Kadus, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, nenek mami sanak bije, yang dimana tiang tidak bisa menyebutkan nama tiang Pelunggum Sami satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim tiang juk tiang Pelunggum Sami. Karena sejatinya manusia niki ibu bapak suka sekali dihormati, suka dimuliakan, suka diagungkan, suka dita'zimi. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa karrama ibnu Adam. Allah memuliakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan rahasia atau faidah yang terkandung di dalam Isra dan Mi'raj, yang Pelunggum Sami sudah meyakini sifat dari Allah Ta'ala yang bersifat kudrah. Dalam ayat sabaru arak 2 sifat desida Allah Ta'ala yang wajib pada zatnya Allah yang menonjol, yakni iradah dan kudrah. Pemilik desida Allah Ta'ala dari kekuasaan Allah. Bukankah Allah kuasa langsung memanggil baginda Nabi ke hadapannya tanpa lewat perantara malaikat, tanpa perantara para Nabi yang lain? Kuasa desida Allah Ta'ala. Tapi kenapa harus melewati pintu langit pertama, kedua, ketiga, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Yusuf, dan seterusnya. Ini sebagai lita'zim, pengagungan Nabi kepada Nabi-Nabi yang lain. Padahal Nabi niki Bapak adalah Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, rajin penghulu nisi Nabi di Rasul. Jangan jadi raja Nabi, ya jangan jadi penghulu Nabi, penghulu seluruh sekalian alam niki, baginda Nabi tetap takzim kepada para Nabi yang lain. Nah begitu juga dengan tiang Pelunggum Sami, meskipun kita bergelar doktor, bergelar profesor, bergelar LC, MA, bergelar Napi Malekandah, SPD, SPDI, bergelar Tuan Guru, bergelar asatizah,
Jangan sekali-kali tidak memuliakan orang yang tidak memiliki gelar. Karena itu adalah ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pun dia tahu sebut pasangan belum seke-seke. Mau sebut dan seke-seke aja milik catatan. Unasan karo milik ada catatan mu gelar merek sebutan nik badan janin bau pengajian seka sebut pasangan seke-seke. Oke. Singkatnya jamaah Isra wal Mi'raj daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur niki ampun trekeng sempurna ibu bapak harus dengan 3 cara. Kita jelasan dalam kitab Kasyifatus Saja syarah daripada kitab Safinatun Najah. Pertama asyukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Yang pun sempurna syukur. Asyukru bil lisan sampun tersampaian baru. Lisan niki ibu bapak lebih beracun daripada 100 bisa ular. Lisan niki ibu bapak ini pesugul barang-barang sak kotor dan ini pesugul barang-barang sak mulia. Nah ketika tiang pelunggum sami mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada baginda Nabi, niki bagian daripada syukur dengan lisan. Dan kalimat yang sering keluar dari lisan tiang pelunggum sami ketika mendapatkan nikmat, kalimat alhamdulillah. Yang pun terjelasan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan menerima rasa syukurnya. Dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah kedua kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 20 hasanat. Allah akan memberikan 20 kebaikan. 20 kebaikan. Sedangkan la ilaha illallah, sedangkan subhanallah, di dalam kalimat alhamdulillah ini ibu bapak banyak sekali rahasia, banyak sekali hikmah di dalam kalimat alhamdulillah. Pertama narak sanak pujian kepada Allah. Dan terus yang kedua arak pentauhidan kepada Allah. Sedangkan nilai kalimat la ilallah isinya saja yakni pentauhidan kepada Allah. Tidak ada kalimat sanak kepada Allah. Namun alhamdulillah ada pujian kepada Allah dan ada kalimat tauhid atau napiran niki nama zat, nama bagi zat di sisi Allah taala yaitu lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pun tiang pelunggum sami lamut ucap alhamdulillah pahala atau balasan tekican sisi Allah taala 20 hasanat. Tekican 20 kebaikan. Nah niki syukur dengan cara lisan. Syukur dengan cara lisan niki selapuk dengan tahu bapak. Semua orang bisa mengucapkan alhamdulillah. Dinara dengan dia tahu ucap alhamdulillah. Bahkan orang non muslim saja, orang Hindu, orang Kristen, mereka lebih fasih mengucapkan salam. Mereka lebih fasih mengucapkan alhamdulillah. Niki bapak, dengan jogang ini tahu ucap alhamdulillah. Dan terus asyukru bil janan, syukur isi hati. Berbicara syukur nikmat di sisi Allah taala dengan hati, pelungguh sami harus ridha, harus ikhlas menerima ketentuan sesuatu dari Allah. Nabi sarun takdiran nikmat pelungguh sami kedi maupun harus terima. Nabi jaruan tante kican tiang pelunggum sami sedih-sedih Allah taala bagaimana bentuk rupa kita harus ridha. Saat memiliki wajah kurang tampan harus ridha. Saat memiliki wajah agak manis saruan pelunggum sami alhamdulillah. Tidak menjadi ukuran dengan tamu surga niki dengan enges-enges doang, tidak. Orang ganteng doang tidak, orang kaya tidak. Bisa jadi yang kita hina, bisa jadi orang miskin, bisa jadi orang jelek itu sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mu kira-kira tiang pelunggum sami sak kurang gagah, sak kurang sugih, sak kurang penghasilan bilang jelu, kira-kira pelunggum rida tak pendik harus ridha.
Karena itu semuanya sudah pengaturan Allah. Ya. Wa man lam yashkur ala ni'ami wa man lam yasbir alal bala'i wa lam yarda ala qada'i fayattakhidhu rabba siwa. Saya yang dia bersyukur atas nikmat samu kebing di sisi Allah Ta'ala dalam hadis kudusi. Mau saya yang dia sabar atas ujian musibah mu kebing tiang pelunggum sami basan di sisi Allah Ta'ala. Mau saya yang dia rida di ikhlas terima ketentuan ketetapan atau qada qadar di sisi Allah Ta'ala fayattakhidhu rabba siwa. Boya Tuhan selain aku. Belum lain. Surut boya Tuhan selain di sisi Allah Ta'ala. Lama mendak milih boya Tuhan selain Allah Ta'ala, sogol le bumi ni, sogol le dunia. Kira-kira tahu mi bu? Ini syukur dengan ni. Dia susah zaman makin. Bati 1000, dia syukur. Bati 500 dia syukur. Padahal kepeng sak 20, sak selai, sak sekat, sak 100 asal muasalnya dari uang receh. Ya ampun, Nabi Raniki, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang kaya niki Bapak, okay? Di mana Nabi Raniki marantan sahabat yang bernama saya pasangan pengusaha niki Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niki Bapak, beliau salah satu sahabat Nabi yang kaya. Apa sebab pensugi? Dan beliau cara berusahanya pokok sa bebati. An bati 500, an bati selai, an bati sekat. Dia nak peduli, pokok sa bati. Lamun pelungguh mendik bude target. Lamun dek 5.000, 10, 20 bati jadi milih jual. Nah, sehingga ini yang diadopsi oleh orang-orang Cina, orang-orang kafir. Coba pelungguh belanja juk matahari, belanja ke orang-orang Cina. Selisih beda niki serupiah. Lalu palak anjuk peraya, lalu palak anjuk mantang, lalu beli besi, beli apa je. Beda nara serupiah. Daripada tak beli lejunun balik. Nah, ini yang diadopsi oleh orang-orang Cina, orang-orang kafir. Ya ampun, hampir 99% ekonomi niki dikuasai oleh orang kafir. Pelungguh seharusnya mempraktikkan hal seperti itu sebagai dengan Islam. Ini syukur dengan hati. Syukur dengan arkan, perbuatan, action. Tekican sehat, tekican afiat. Guna nikmat sehat nih. Guna nikmat afiat nih. Juk hal-hal sasolah. Tapi makna syukur, ya. Makna syukur niki Bapak, ajra'ul a'dha ila ridha'illahi ta'ala. Mengalihkan anggota tubuh semuanya juk hal-hal sak ridhoi Allah Ta'ala. Ia makna syukur. Itu mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berkah selawat. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mari kita ucapkan selawat dan salam kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaah pengajian rahimakumullah. Sampun penjelasan baru masalah hikmah daripada Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang pelunggum sami niki lamun tabaitan secara logika akal kita tidak akan sampai. Ya bayangan berembiruan Nabi Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa niki Bapak kurang lebih 1.500 km. Kira 1.500 km itu jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat niki adalah atau surah niki Bapak
disebut dengan surah Makiyah, turun di Mekah. Ayat sabaru subhana. Kalimatnya subhana bisa diartikan sebagai kalimat tasbihat. Bisa juga diartikan sebagai kalimat ta'ajjub. Subhana. Maha suci. Maha suci. Siapa yang suci? Apaan suci Allah Ta'ala? Apaan suci Allah Ta'ala, Ibu? Kelambian, awak, rohan. Allah Ta'ala budaya roh apa ndik? Ibu? Budaya roh apa ndik Allah Ta'ala? Budaya nima, budaya jasad apa ndik Allah Ta'ala? Ndik, aneh, belum kita ada kena ndik. Ibu budaya jasad apa ndik Allah Ta'ala? Ndik. Budaya roh apa ndik Allah Ta'ala? Pelungguh merah siapa? Roh atau Allah? Roh atau Allah? Mana? Orang berjawab kena Allah, orang berjawab kena roh. Nyawan. Bengong, ngupi sila ngupi. Subhana. Kalimat Nabi tasbihat. Kalimat tasbihat. Dalam tafsir niki ayat tanzihu. Pensucian. Pensucian zat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jarin zat di sisi Allah taala niki Bapak suci. Ndek kelambin suci Allah taala. Ndek nawakan di sisi Allah taala suci Bapak. Ndek nima, ndek naen suci. Paham? Apaan suci? Zat. Berembirun zat Allah Ta'ala. Berembirun zat Allah Ta'ala. Tidak ada satupun manusia. Dan tidak ada satupun malaikat. Dan tidak ada satupun para nabi dan rasul kecuali nabi yang memandang zat Allah. Nabi Musa alaihissalam berkeinginan, bukan diinginkan oleh Allah. Ya, dalam hadis kudusi, anta turid, ana la urid, lam yakun. Manusia sida berkemelik, manik Allah Ta'ala, belum sehat, belum sugih, belum awet muda, sama mama ni, belum merarik malik, senina nara empat engas-engas mupatuh balik. Arab bila jari bupati, Arab bila jari gubernur. Ya, selapu usaha no bila lancar doang dinara kendala. Ia kemilik pelungguh. Med berumur 1000 tahun, 2000 tahun. Med berumur 500.000 tahun. Ia kemilik pelungguh. Tapi ketika Allah tidak menghendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Kemilik pelungguh tidak akan pernah bergantung kehendaknya Allah. Ini bergantung kehendaknya Allah terhadap kehendak pelungguh. Berembir-embir tata berkemilik, lamun disida Allah Ta'ala ndik berkayunan, dia niat terjadi. Nah, dalam Isra dan Mi'raj niki, yang punya kehendak adalah Allah, bukan Nabi. Sedangkan Nabi Musa, beliau sendiri yang berkehendak, ingin Allah tajallikan dirinya di hadapannya. Saipen kemelik, niki Nabi Musa. Nabi Musa pe kemelik. Melen sermenan, melen pandang, melen tajalian zat di sisi Allah Ta'ala. Lamun ye kemelik, wahai Musa, ayo, silahkan engkau naik. Naik ke gunung Nabi, Bu. Gunung Nabi. Ada yang mengatakan gunung Sinai. Ya, gunung Sinai. Ada yang mengatakan gunung Zubair. Ya, gunung Zubair. Atau gunung Tursina. Yang mengatakan gunung Tursina atau gunung Sinai. Ada yang mengatakan gunung Zubair. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam sudah nampak
sudah nyampe pucuk daripada gunung Zubair, beliau mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, perlihatkanlah, tajallikanlah dirimu. Saya ingin sekali memandang zatmu." Lalu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memfokuskan pandangannya di gunung sabar apa. Baru ketisan cahaya, gunung Zubair niki pecah menjadi 6 bagian. 3 gunung paha pecah baru niki juk Mekah, 3 gunung sabaru pecah juk Madinah. Termasuk Jabal Qubais, Jabal Uhud, Jabal Nur, dan seterusnya. Paham Ibu? Paham? Bayangkan bagaimana besarnya Jabal Zubair pada saat itu Bapak. Jabal Uhud doang jabal sa paling belik nilai Madinah niki Masya Allah luar biasa. Nah niki seketika itu Nabi Musa alaihissalam pingsan, tidak bisa memandang akan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi tiang pelungkum sami, jangan berkeinginan ingin memandang zatnya Allah, karena Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Karena Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan dengan semua makhluk. Allah bukan cahaya, Allah bukan warna, Allah bukan Nabi Malik, bukan makhluk yang lain. Ya, sermina nilai halwa tamlaun cahaya terang sekali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau di dalam halwatnya dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, beliau dalam halwa zikir langsung terus, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ana rabbuka, aku ini Tuhanmu, aku ini nenek. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani sideno mukringanan wa halaltu muharramat. Aku halalkan apa saharam. Bezina kanggo muah. Minum khamar kanggo muah. Maling kanggo muah. Kakan daging babi kanggo muah. Apa sa haram jadi halal. Kira-kira lamun terjadi le pelungguh ibu bapak tengah malam patang dilah dalam halwat, mu cahaya ngempor dalam kamar dalam halwat. Mu cahaya niki ngaku, bapak tuan, aku ni nenek, aku ni Tuhan, menu-menu watam sembahyang aneh. Aneh, sila marah niki. Bisa jadi pelunggum itu langsung akan percaya seketika itu. Lamun dia ngaji tauhid. Apa ni tak bercerita kelema-lema. Wibian jam 3 berdait tekan nenek. Berdait tekan nenek. Berembiruan, Masya Allah, cahaya ni kena keselak. Karena tiang pelunggum sami yang bersinar nampak seperti cahaya niki bapak. Cahaya niki sifat apa zat niki? Pacu tek. Kelambi keni sifat apa zat? Pak niki maunya na pendek. Berembiruan. Putih unin Malik. Oke, fokus sajuk niki jelong nggih. Lewat bahas tauhid lebih sana lagi. Ya. Ketuan berembiruan putih. Berembiruan. Angka berembiruan. Niki kopiah niki sifat apa zat? Sifat ibu pacu sifat apa zat? Sifat niki bau dasar mainan apa pendek pacu lapah nu berembiruan lemes unian panas nu berembiruan beak aneh.
Nenek bingung ke? Nabi dikini teram. Oh insyaallah lemat sambungkan maling ke. Nggih. Niki Bapak pembahasan dalam tauhid nggih. Najarin apa yang kahan baru? Panas berembiruan, lapah berembiruan, marah no berembiruan. Ya sabar no berembiruan. Nggih. Ya kan din maunya niki Bapak. Lamun ampun muni entah anak baran. Maos. Ekspresi ya niki pegawaian muni no. Habejagur niki apa? Sifat apa pegawaian? Pegawaian, sifat berembiruan silin. Din maunya mate ngoin Malik. Oke. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia. Ya. Rajin Datu Nisi Wali, atau beliau juga disebut wali kutub. Tingkatan-tingkatan wali itu banyak Bapak. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasihnya Allah. Lalu memilih tangka jadi wali syaratnya rasa kek syarat. Dan niki, dan meski harus jangan keberang kendingan ukur sembahyang malam. Dan meski harus sembahyang bila wasi bilang jelu tidak. Tapi dalam lamun milih jadi wali di sisi Allah taala dalam kitab Hilyatul Aulia, syaratnya adalah tarikul maksiyah. Meninggalkan perkara-perkara haram. Sekecil apapun dosa maksiat adik tinggallah, tidak gawe. Namun milih tangka jadi wali. Karena tidak ada ceritanya walinya Allah membangkang dari larangan Allah. Niki Bapak. Namun milih tangka jadi walinya Allah, kekasihnya Allah, harus meninggalkan maksiat. Karena setiap maksiat itu sebagai hijab, pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Najarin Syekh Abdul Qadir Jilani Bapak, sekelas Sultanul Aulia, beliau diperintahkan oleh cahaya sabaru untuk melakukan hal-hal yang diharamkan dan berlaku bagi beliau apa seharam menjadi halal. Adina sembayang menu-menu tam sembayang aneh. Sembayang 5 waktu jadi sekek waktu. Sembayang 5 waktu jadi 2 waktu. Pegawaian-pegawaian haram kanggo gawe. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani mengambil terompahnya, lalu melemparkan terompahnya, dan beliau mengatakan, ikhsya ya lain. Nyerahkan nyedi wahai yang dilaknat. Langsung kebus cahaya niki Bapak. Setelah kebus cahaya baru, datang Malik cahaya niki di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan dia mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, engkau selamat bi ilmika wa fiqhika. Engkau selamat dengan ilmu dan kepemahamanmu. Dasarnya apa Bapak? Dasarnya adalah ilmu lamut milih selamat. Lagu lamun dinara ilmu tiang kulungkum sami dia tiak selamat. Makanya dengan sebab ilmu kita mengetahui Nabi, sejarah yang terjadi di bulan Rajab. Dengan sebab ilmu tiang kulungkum sami tahu kewajiban kita kepada Allah. Apa yang terjadi pada baginda Nabi ketika Isra dan Mi'raj? Sebab ilmu. Lamun dan dia tahu nanti yang pelungkum sami, lamun tanda wikan, maka kita akan menganggap bulan Rajab niki bulan biasa. Seperti bulan-bulan yang lain. Seolah-olah tidak terjadi apapun di dalam bulan Rajab ini. Maka beruntunglah tiang pelungkum sami bisa duduk di majelis ilmu niki, nantem dalam rangka Nabi, ta'limul muta'allim, ngaji, nuntut ilmu Bapak. Dan ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya Nabi Raniki Nabi Musa alaihi salam tidak mampu memandang akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Iki Bapak dari para nabi. Terus malaikat Jibril ditanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, apakah engkau sudah melihat akan zatnya Allah? Jawab malaikat Jibril Bapak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ketahuilah, saya tidak pernah melihat akan zatnya Allah Subhanahu wa taala karena saya ini terhijab daripada 70 hijaban. Aku terhijab daripada 70 hijab.
Dek bau cerminan berbiru zat Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain ni Bapak, niki napera niki hijab daripada malaikat Jibril dengan zat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala 70.000 hijab. Yang di mana 70.000 hijab tadi terdinding dari kegelapan dan cahaya. Yang pun din bau tembus malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril niki Bapak adalah malaikatur ruh. Malaikat pimpinan para malaikat. Niki malaikat Jibril masih din tahu cerminan zat di sisi Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan malaikat yang menjadi penjaga arsy, yang menjaga kursi di sisi Allah Ta'ala, yang menjaga kekuasaan di sisi Allah Ta'ala? Tidak ada satupun malaikat. Malaikat yang menjadi penunggu arsy Bapak ditanya oleh baginda Nabi, wahai para malaikat penunggu arsy-Nya Allah, apakah kalian sudah memandang zatnya Allah? Jawaban mereka sama ya Bapak. Nabi basin para malaikat penjaga arsy, demi Allah, demi Rasulnya, saya terhijab daripada 170.000 hijab. Tik tahu cerminan zat di sisi Allah Ta'ala. Karena zatnya Allah ibu bapak tidak akan pernah yang pelunggum sami pandang di dunia ini. Paham? Nah sehingga ulama ma'rifat bertanya kepada tiang pelunggum sami, kira-kira kita niki manusia biasa Bapak bisa enggak Isra dan Mi'raj? Tahu tak pendik Mi'raj Ibu? Nabi kena Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jaraknya kurang lebih 1.500 kilo. Kalau mengendarai onta, kurang lebih menghabiskan waktu 40 hari, 40 malam. Lampaan doang. Lemban tulak. Tulak berombok jadi petang dasa jeluk. Petang dasa malam. Berarti menghabiskan waktu 2 bulan, 20 hari. Baginda Nabi cukup, niki bapak, semalam kurang. Bahkan kurang daripada 1/4 malam. Baginda Nabi berangkat sebelum subuh dan beliau balik sebelum subuh. Nah niki baginda Nabi. Ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niki sudah termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Apabila tiang pelunggum sami ragu, syak, ya, sekecil apapun keraguan tiang pelunggum sami dalam atid bahwa Nabi niki tidak pernah Isra, hati-hati bisa kafir, keluar daripada Islam. Hati-hati Bapak. Nah lagu lamun tiang pelunggum sami meragukan baginda Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha naik lagi pertemuan Allah dengan Rasulullah, disebut dengan mustawa. Disebut dengan mustawa, perjumpaan Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ragu tiang pelunggum sami atau ndik yakinin marak niki, pelunggum sami dihukumi orang munafik. Nah, orang munafik ibu bapak. Nah, Isra dan Mi'raj niki pelunggum sami semuanya sudah Isra. Berjalan ilek satu waktu atau berjalan ilek sebuah tempat ke tempat yang lain niki disebut dengan Isra. Nah, sedangkan Mi'raj, pertemuan baginda Nabi dengan Allah, kira-kira pelunggum tahu tak pendik? Bisa mbak enggak? Kata ulama yang sudah nyampe makom ma'rifat di bapak, pelunggum sami secara hakikatnya sudah bertemu dengan Allah. Dalam apa? Dalam solat. Yang pun terjelasan dalam kitab Takriratus Sadidah, sekurang-kurang tot husuk dalam sembahyang niki elek kalimat inni wajjahtu. Lamun diingat makna tiang pelunggum sami, tim sadar tiang pelunggum sami bahwa ikim berhadapan kanca zat di sisi Allah Ta'ala, berarti pelunggum sami belum nyampe Mi'raj. Akan pertemuan Allah dengan siapa? Dengan baginda Nabi.
Jadi kalimat inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Makna ulama salain dalam kalimat inni wajjahtu, wajah niki bimakna anapi? Bimakna ati. Ati niki merasakan kehadirannya Allah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, ibu bapak, solat niki seperti hidangan yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun yang turun dari langit. Ini bahasa Imam Ghazali. Sembayang niki makanan yang sempurna turun dari surga, dihidangkan juk tiang pelunggum sami, munde narak kekurangan sekedik-kedik oleh makanan niki. Telon waktu, jangan waktu, satin waktu, manokan waktu. Apun pitu waktu doang. Jangan nuntu, jangan bembek. Jangan manok waktu doang selapu. Buah ni, buah nu halak lengkap doang. Minuman ni, minuman itu sudah lengkap semua. Nah, ia tanta ibaratan si Imam Ghazali, solat itu seperti itulah. Solatnya para nabi, solatnya para rasul, solatnya para malaikat, tasbihnya para malaikat, pujian malaikat kepada Allah, semuanya sudah lengkap di dalam solat. Rukuk sujudnya sudah ada dalam solat. Maka jelas bahasa dalam ibarah yang lain, as-salatu taqah. Solat itu adalah sumber energi. Serem kuat sembayang, serem sehat. Bukan menguras tenaga. Lamun milih kuat ibu bapak, lamun milih sehat, kuat-kuat sembayang, maka orang Islam ini akan kuat. Coba perjuangannya secara logika dan masuk akal. Indonesia ini merdeka ibu bapak. Dengan bambu runcing kanci Maryam. Oh, Masya Allah. Hebatan secara logika. Bambu runcing atau Maryam pistol, senjata api. Maryam bom lebih hebat. Tapi ketika ulama-ulama kita dulu menegakkan solat, Hadratus Syekh Qasim Asy'ari, terus Kiai Dahlan ibu bapak, dan ulama-ulama yang lain, sembayang, wuduknya tidak pernah batal, maka di sanalah ruhnya dicas, kekuatannya langsung. Ya ampun, lemah jasad yang pelunggum sami, perbanyak solat. Adokan dengan sak paju sembahyang, kecendek paju sembahyang mah dibecat tepor terus. Nah niki bapak, cara hakikat pelunggum niki ketas roh dilebut di kesembahyang. Karena itu makanan ruh. Makan ruh. Nah ketika baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, seketika itu beliau lupa tentang keindahan, tentang nikmat dunia ibu bapak. Lupa segala-galanya. Nah niki, melupakan segala-galanya. Nah setelah baginda Nabi kembali daripada Isra dan Mi'raj, beliau kembali kepada para sahabat. Beliau menjalani hidupnya seperti biasa dengan para sahabat, dengan keluarganya. Maknanya Nabi niki bapak, lamun tetu-tetu sembayang ibu bapak, sadar bahwa perjumpaan pelunggum dengan zat desida Allah Ta'ala, maka pelunggum sami sudah nyampe makom pana. Makom pana ini Nabi, wah lupa segala-galanya, hingga anda mau endang Allah Ta'ala kancut. Allah Ta'ala kancek barang, Allah Ta'ala kancek berhadapan, lupa bangkat, lupa istri, lupa anak, lupa segala-gala lupa. Ketika selesai solat baru pelunggum sami ingat, Malik kembali nambah, selalu ngawis-ngawis, selalu merampek-merampek, selalu nukangan-nukangan. Nah inilah makna daripada Isra dan Mi'raj. Lamun nikit sembayang, dindik jauh sama macam-macam. Fokus pikiran dan hati pelunggum sami akan kehadiran zat desida Allah Ta'ala dalam ibadah. Paham ibu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan terus yang kedua, sekurang-kurang husuk, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaf di sini sebagai dhamir istidhariyah,
seolah-olah tiang pelunggum sami ikut berhadapan kanci Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Dan terus yang terakhir, ili kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niki sekurang-kurang husuk. Sekurang-kurang. Ingat ili telu tau habaru. Lamun lupa tiang pelunggum sami, sembayang pelunggum sami tetap sah, cuma beda. Nggih, bagi dengan husuk kanci dengan sandi husuk. Yang pun lamun Imam Ghazali niki merumbuk rukun sembayang, ibu. Merumbuk rukun sembayang. Jadi pira sabalu olas jari siwa olas. Jika kitab Safinatun Najah satelu olas jari 4 olas. Apa si rumbun? Ya. As-salatu li dzikri. Salat niki untuk mengingatku. Jadi salat niki ingat ia merumbuk rukun ni si Imam Ghazali. Hujjatul Islam. Jadi lamun diingat dalam sembayang batal sembayang. Nah, ia kadang-kadang batur sawah namatan sembayang niki bapak sekedar ingat doang wah termasuk sembayang. Lagu salah makna niki. Salah makna yang penting ingat wah tama dalam sembahyang. Pendapat Imam Ghazali lamun tendi ingat berarti din sah sembayang. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, ingat niki bahasa Imam Ghazali wajib dalam sembahyang. Lamun pelunggum sami diingat, sembahyang tetap sah asalkan tiang pelunggum sami jaga rukun dait syarat sembahyang. Paham nggih? Paham nggih? Nah, inilah makna Isra dan Mi'raj. Dan terus alladzi niki menjadi isim mausul yang berbentuk mufrad dan isim mausul yang khas. Isim mausul itu dibagi menjadi 2, ada yang mustarak, ada yang khas. Sedangkan alladzi niki sebagai isim mausul yang mufrad dan yang khas. Kenapa pakai isim mausul yang mufrad? Niki ibu bapak tidak memakai alladzani, alladzaini atau tidak pakai jamak alladzina. Hanya Allah sendiri yang begawean. Hanya Allah sendiri yang berbuat. Tidak membutuhkan malaikat. Tidak membutuhkan makhluk-makhluk yang lain ketika Allah mau mengisrakan, memi'rajkan baginda Nabi. Paham ibu? Paham nggih? Nah, terus lanjut asra bi abdihi, memperjalankan hambanya ai Muhammad, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun tersebut Muhammad berarti, lamun tersebut abdihi berarti yang beserta abdihi itu 2. Yang pertama ruh dengan jasad. Kenapa tidak pakai asra birruh? Kenapa tidak pakai asra napiraniki bil jasadi? Tapi ketika disebut abdihi, hambanya masuk roh dengan jasad. Berarti sembahyang niki ibu bapak bukan hanya sekedar jasad, tapi solat itu harus menghadirkan ruh. Syarat husuk bahasa Imam Ghazali adalah wahuduril qalb, menghadirkan hati dalam sembahyang. Paham ibu? Jadi apa Isra baginda Nabi? Roh apa jasad? Apa Isra baginda Nabi? Jasad apa rohan? Sedua-dua roh dait jasad. Pelunggum apa sembayang? Roh apa jasad? Jasad. Atim sembayang. Angan nun sembayang. Apa sembayang ibu? Roh apa jasad? Seduaan. Apa mesembah sejasad? Pacu tek. Pacu. Apa mesembah sejasad? Pacu. Kabah yang mesembah. Tu anda yang sembahyang ni. Timu sah na pendik.
Betul Allah Ta'ala. Bat anak. Serius parah. Mekah tu Allah Ta'ala. Aneh. Serius parah niki. Mekah tu Allah Ta'ala. Kaabah niki apa sin tepiak ibu? Kaabah apa sin tepiak? Apa makna Kaabah? Kiblat. Andang sembahyang. Mbe andang sembahyang. Bat apa Kaabah? Mbe posisin. Bucu dayen, tengah na tu bucu lawan. Pacu tek yang dikserio dari niki berembiru. Yakin entam tepang jasa atam niki menghadap ke kiblat. Mujun dia tu dengan dayan tawan. Jangan bucuan. Tapi berarti ya, apa mau sembah jasad ni Bu? Apa mau sembah jasad? Anda itu anda kesembayang laut sah na pendek. Kembeen. Kan Allah mau sembah baru. Neh, itu misal yakin kok Allah Ta'ala mau sembah sah na pendek. Kembali suruh desa. Berarti apa mau sembah sembahyang? Allah ni kiblat tu ni. Hadapnya hadap kiblat sambut sembah Allah. Okay? Anda lagu anda sembahyang sah na pendek. Dikembe apa pun sendiri sah. Dia hadap kiblat. Saya je mau sembah. Beta Allah Ta'ala. Batan ni malik kan. Nenek kaji berarti ni narak tu timur Allah Ta'ala. Ane arah anu ni. Berarti sana sembahyang kanan timur. InsyaAllah lemat sambungan ke? Jampir. Supaya tidak membingungkan bahasan. Lemat ngaji jok Masjid Agung Ngarantan ke? Nggih. Jasad niki Bu Bapak tetap patuh kepada jasad. Jadi bangunan Ka'bah niki Nggih Bapak, Napira niki terdiri dari 4 sisi. Makna Ka'bah niki adalah bangunan yang terdiri 4 sisi. Pada kebelun, pada kelebar. Ia makna Ka'bah. Ka'bah niki tepiak dari batu tanah biasa. Dari tiang pelunggum sami niki arah kiblat jasad. Kiblat Nabi, kiblat jasad. Nah, sedangkan roh niki Bu Bapak, kiblatnya adalah zat Allah. Zat di situ Allah. Sembayang menghadap ke arah kiblat niki disebut dengan syariat. Lamut belakangi kiblat din sah sembayang. Karena patuh terhadap syariat. Paham Ibu? Dende etekatan tu Allah Ta'ala. Tu atas tahun ning kangku. Paham Ibu? Nah, atin tiang pelunggum sami tetap nyambungkan di sisi Allah Ta'ala. Niki menyembah akan zatnya Allah. Paham Ibu? Nah, sehingga ada pendapat ulama yang iskal sekali Bapak. Bimbingan dan sembahyang kan itu Allah Ta'ala betul. Ada orang yang aneh Bapak niki tingkatan wali-wali jazab. Ya wali-wali majud jogang niki. Sembayang andang laut, sembayang andang timur, sembayang andang dai. Ya kan pandang semeng tu. Dan dia sembah Ka'bah, sambung sembah Allah Ta'ala. Jarin bimbing gandak sembayang Allah Ta'ala kan macam tahu. Tentu na pendek. Allah Ta'ala di mana-mana tentu na pendek. Salah. Di mana-mana. Di mana-mana niki tempat dah pendek. Tempat kan? Di mana-mana niki di sana, di situ, di sana, di sini.
Tempat apa ndik? Tempat. Berarti lamun kalimat di mana-mana menunjukkan Allah itu berada pada tempat. Allah mustahil memiliki tempat. Jadi baik tulang punggung sami mengucapkan kalimat Allah itu berada di mana-mana. Karena di mana-mana itu menunjukkan tempat. Di sana, di situ, di sini. Paham Ibu? Paham nggih? Jangan sekali-kali kenapa engkau berdoa ke atas langit? Oh itu Allah Ta'ala. Ditganggu. Mukhalafatul lil hawadis. Lamun Allah Ta'ala niki bersemayam di atas arash, duduk di atas kursinya, Allah Ta'ala arah ila langit kepituan perjumpaan Allah dengan baginda Nabi sabaru, seandainya mana rak surga, seandainya mana rak neraka, seandainya mana rak bumi alam beserta isinya, betul Allah Ta'ala. Nunasan, Allahu a'lam bissawab. Paham Ibu? Paham nggih? Nah, jasad sembah sabaru, ruh menyembah akan hakikat zat disidu Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun basen ulama marifat Bapak dalam sembahyang niki pelunggum sudah mi'raj. Paham? Paham Ibu? Tapi bukan mi'rajnya seperti baginda Nabi yang bisa memandang zatnya Allah. Mi'raj pelungguh beda kanca mi'raj baginda Nabi. Paham nggih? Lemak sambungan Malik Bapak. Nggih, lemak Malik lebih biluan nggih. Niki wae kahan nggih. Perkara niki tengah malam niki lan oleh ngetlan nggih. Nggih, Allahu alam bissawab wallahu yarji wal ma'ab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.